Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mungkin banyak dari para anggota warga maupun pendekar baru yang menggabungkan diri masuk ke dalam wadah perguruan IKSPI Kerasakti yang bertanya-tanya. Dan kira-kira pertanyaan itu seperti ini: kenapa IKSPI Kerasakti sejak awal, sejak berdiri, selalu dimusuhi? Mau tahu jawabannya apa? Simak baik-baik penjelasan di dalam video ini. Semoga penjelasan ini mampu menjawab segala pertanyaan yang selama ini terus membayang-bayangi diri Anda semuanya. Namun sebelumnya, kembali saya ingatkan, mohon dukung channel YouTube Pasukan Keramat dengan cara klik tombol subscribe, like, komentar, dan bagikan kepada saudara semua melalui akun sosial media Anda dengan memencet tanda bagi agar saudara yang lain juga mendapat informasi yang benar dan terpercaya. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Saudaraku, sejak perguruan IKSPI didirikan oleh guru besar kita, yaitu Bapak Haji Raden Totong Bun Darto, pada tanggal 15 Januari 1980, IKSPI seakan menjadi momok tersendiri bagi perguruan-perguruan yang lahir lebih lama dan terutama yang berdiri dan berada di wilayah Karisidenan Madiun. Adapun kekhawatiran tersebut dikarenakan perguruan IKSPI sudah diramalkan oleh tokoh besar perguruan tua di wilayah Madiun tersebut. Bahkan kelak akan terlahir perguruan yang sangat besar, dan kebesarannya serta banyaknya anggota mampu menyaingi atau menyamai perguruan lain yang lahir lebih tua dari perguruan-perguruan yang ada di Madiun tersebut. Dari ramalan itulah salah satunya yang membuat perguruan lain yang lebih tua selalu berambisi, berusaha mencegah dan berusaha menghambat perkembangan perguruan IKSPI Kerasakti dimanapun berada. Yang kedua, terkait gerakan yang diajarkan di perguruan IKSPI Kerasakti. Melihat keunikan yang berbeda jauh dengan gerakan yang ada di dunia persilatan, dengan mengembangkan aliran yang sangat berbeda jauh dan tidak mau mengikuti aliran seperti trak-trak yang ada di perguruan lain, menjadikan IKSPI dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan. Seperti yang terlihat, IKSPI dari segi pasang kuda-kudanya sangat berbeda, dari segi gerak juga berbeda, dari cara salam dan ucapan salamnya juga berbeda. Bahkan segi kelincahan pun lebih lincah dibandingkan pencaksilat lainnya, dan gerakannya kelihatannya lucu tapi agresif. Apalagi KSBI lebih terlihat
beraliran kungfu bukan silat. Nah, dari perbedaan aliran yang mencolok tersebutlah para anggota perguruan lain menganggap IKSPI bukan saudaranya, ya, bukan saudaranya dan harus dimusnahkan keberadaannya. Apa yang terjadi ini kenyataannya ya begitulah dan benar adanya. Bisa sama-sama kita lihat yang sealiran, yang ada dalam satu trah, mereka tidak dimusuhi. Sedangkan IKSPI yang tidak satu trah diusik sejak awal berdiri hingga sekarang ini. Yang ketiga terkait tentang keilmuan yang dimiliki perguruan IKSPI. Sejak dulu ilmu kerohanian atau tenaga dalam perguruan IKSPI memang tidak diragukan oleh perguruan lain. Dari ilmu gaibnya, ilmu spiritualnya, ilmu pengobatannya, ilmu pengasihannya, ilmu kebalnya, ilmu yang bersifat medis maupun non medis, ya, tidak diragukan. Meski IKSPI terbilang perguruan muda, namun perguruan ini memiliki ilmu adiluhung atau ilmu yang liluih dan sempurna. Nah, dari keilmuan perguruan IKSPI ini ya, yang menjadi momok sendiri juga pada perguruan lain, sehingga mereka berusaha membubarkan dan menghancurkan IKSPI. Bagaimanapun caranya itu, semua ini juga terbukti kok atas doktrin-doktrin dari para guru maupun pelatih di perguruan lain yang selalu memberi doktrin jangan dekat-dekat dengan warga maupun pendekar IKSPI jika tidak ingin celaka, nah, atau terpengaruh oleh ajaran perguruan IKSPI. Ini kenyataan. Kalau tidak percaya, coba tanya kepada teman-teman Anda yang ikut perguruan tua di sekitar sana. Apakah mereka dapat doktrin seperti itu pada saat berlatih? Dari berbagai kelebihan yang dimiliki anggota IKSPI itulah salah satu bukti kecil yang saya sampaikan yang membuat IKSPI selalu dimusuhi. Bahkan untuk ikut bergabung dalam organisasi IPSI pun dipersulit. Dipertanyakan soal ini, soal itu, soal nama perguruan, soal keilmuan, soal keanehan jurus, dan lain sebagainya. Tetapi ya alhamdulillah kesemua itu tidak menyurutkan tekad dan semangat para anggota IKSPI dalam mengembangkan ajaran perguruan. Sebagai buktinya, meski perguruan IKSPI dimusuhi sejak awal, namun perguruan ini mampu berkembang pesat hingga sampai ke luar negeri. Hebat kan? Perguruan IKSPI mampu berkembang dan bersaing dengan perguruan yang tua sekalipun. Dan terbukti perguruan IKSPI mampu memiliki padepokan yang besar dan megah yang berdiri di atas tanah milik sendiri, tidak numpang di tanah negara atau pemerintah, ataupun tidak ngontrak. Ya, bahkan padepokan IKSPI padepokan terbesar dan termegah se-Asia Tenggara. Ini adalah bukti dan kita sebagai anggota wajib bangga. Meski IKSPI dimusuhi, dihina, difitnah, selalu dijatuhkan, namun IKSPI tetap berdiri megah dan semakin besar, tak terkalahkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi generasi penerus IKSPI agar terus berjuang mengembangkan ajaran IKSPI dimanapun kalian berada.
IKSPI ada di tangan generasi penerus semuanya. Semoga di tangan kalianlah IKSPI semakin jaya dan mendunia.